kembali lagi ke podcast Legal Talks. Yeay! Nah, di sini bersama host saya yang kalian, Kayla, aku bakal pandu di acara Legal Talks topik ketika investasi menyentuh hak dasar manusia. Nah, kita tuh mau bahas tentang investasi atau perjanjian pelanggaran perjanjian, di mana kita tuh kira itu sebenarnya cuma hal dasar, tapi sebenarnya itu hal kompleks yang bisa menyentuh hak-hak dasar manusia. Nah, dari sini tuh aku mau bahas dari kacamata pengacara, notaris, sama polisi. Nah, di sini aku juga nggak sendirian, ada dua narasumber. Boleh perkenalan? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zikban. Saya di sini suka mengamati isu-isu hukum yang sedang terjadi belakangan ini, terutama isu tentang kontrak. Oleh sebab itu saya sangat excited dalam mengikuti diskusi pada hari ini. Dan saya Alex, saya sih lebih suka lihat dari nilai-nilai Pancasila ya. Kalau orang nggak menepati janji, terus nggak menjalankan nilai sila pertama kayak kejujuran, terus amanah, tanggung jawab, gitu. Walaupun bukan pelanggaran HAM secara hukum, tapi tetap aja melanggar etika sosial bangsa gitu. Wis, keren. Nah, kita kan udah kenalan nih sama dua narasumber kita. Nah, sebelum masuk, aku tuh mau breakdown dulu dari hasil wawancara tiga narasumber yang aku sebutin tadi, itu pengacara, notaris, sama polisi. Nah, pertama-tama tuh aku mau breakdown dulu ya, breakdown soal hasil dari wawancara dan pengacara. Dikaitkan dengan perjanjian ini kan merupakan hubungan privat ya. Perjanjian ini adalah merupakan hubungan private antara individu dengan individu, person dengan person, atau person dengan badan hukum. Nah, jadi hal ini memang harus bisa dipisahkan gitu. Nah, kaitan dengan perjanjian, ketika terjadi misalnya terjadi perjanjian itu ketika dibuat itu sudah menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya ya. Nah, itu dikenal dengan asas apa? Tahu nggak? Fakta non servanda. Ya, betul sekali, asas fakta sunt servanda. Nah, jadi ketika undang-undang atau perjanjian itu dibuat, itu sudah berlaku undang-undang bagi keduanya. Nah, ketika salah satu pihaknya itu tidak mematuhi isi dari perjanjian yang telah dibuatnya, maka di situ ada terjadi one prestasi atau kelalaian atau ingkar dalam melaksanakan itu. Nah, kaitannya dengan HAM ya, karena ini adalah merupakan hak keperdataan dan sifatnya private, sebenarnya ini tidak bisa dikaitkan dengan pelanggaran HAM. Karena kalau pelanggaran HAM itu konteksnya itu sudah ke arah kepidana gitu. Nah, untuk apakah bisa melindungi gitu ya? Untuk melindungi ya Steven ya? Ya, menjamin perlindungan. Apakah menjamin perlindungan? Hak asasi manusia itu bisa memberikan perlindungan dalam hal one prestasi. Konteksnya ketika itu adalah merupakan hak keperdataan, ya perlindungan hukumnya ya tetap upaya hukum ya, proses untuk untuk diberikan jaminan penyelenggaraan dalam hal kepastian untuk pelaksanaan perjanjiannya itu ya melalui suatu proses hukum gitu. Nah, jadi pengaturannya itu dia tuh kaitin prestasi sama keinginan dan juga etikat baik para pihak. Jadi pelanggaran itu sebenarnya juga bisa nyerempet hak gitu loh. Dimana kebutuhan dasar seperti kayak perumahan, pekerjaan, sama pelayanan vital. Nah, terus kalau di notaris tuh sebagai seorang notaris, pelanggaran HAM adalah pelanggaran yang berakibat fatal karena pelanggaran ini termasuk pelanggaran etika dan profesi sebagai notaris, di mana pada saat pengangkatan notaris kita disumpah atas jabatan kita untuk melakukan pekerjaan yang tidak melanggar HAM sehingga dapat berakibat sanksi, di mana sanksi itu bisa berupa sanksi pidana, perdata, dan sanksi kode etik maupun administratif yang akan timbul. Pelanggaran bisa terjadi dari berbagai bentuk dan konteks. Yang paling utama adalah pelanggaran atau perjanjian yang melanggar ketentuan umum kesusilaan dengan adanya paksaan dan tekanan, sehingga itu merupakan melanggar hak asasi manusia. Nekanin kalau sebenarnya semua itu dimulai dari dokumen. Jadi kalau misalnya perjanjian itu dibuat jelas, jadi hak orang tuh juga lebih terlindungi. Nah kan, jadi pihaknya itu kalau misalnya sengaja menyembunyikan informasi itu bisa merugikan manusia secara langsung. Nah, terakhir itu polisi. Sedangkan abang sebagai seorang anggota polisi terhadap HAM harus berangkat dari prinsip bahwa HAM adalah hak fundamental yang berlaku bagi setiap orang diskriminasi. Karena polisi sebagai aparat penegak berkewajiban melindungi, menegakkan dan menunjung tinggi HAM.
sesuai dengan tugas polisi itu sendiri dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian. Suatu perjanjian sipil atau kontrak tidak boleh meniadakan HAM yang sudah dijamin konstitusi dan undang-undang. Perjanjian dapat mempertegas kewajiban para pihak untuk tidak melanggar HAM dan menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa. Tetapi tidak bisa menjadi dasar hukum untuk menghalangi akses ke perlindungan hukum negara atau meniadakan hak-hak dasar atas hidup, kebebasan, perlakuan adil. Oleh karena itu, perjanjian dapat menjadi instrumen preventif dan remedial. Misalnya klausul khusus perlindungan pekerja. Namun perlindungan efektif tetap tergantung pada penegakan hukum oleh negara. Itu dia juga nekanin kalau main prestasi itu bukan ranah pidana ya guys, itu perdata. Karena bisa, tapi sesuatu juga bisa menciptakan konflik sosial. Kayak misalnya kan sering banget tuh kalian kayak denger di berita kayak karena sengketa jadi rusuh, mereka akan merebutkan apa yang pengen. Nah kalau udah kayak rusuh itu jadinya mengancam keamanan sama ketertiban publik, itu jadinya disitu ada andil polisi. Nah aku mau lempar kalian nih, gimana sih pandangan kalian tentang 3 sudut pandang dari narasumber yang aku udah wawancara? Dari menurutku sendiri ya, di sini yang kita sorot adalah kata komitmen. Karena ketiga narasumber kita ini sangat menyoroti kata komitmen. Karena menurut mereka komitmen ini adalah akar masalahnya, terutama dari pengacara. Nah, Benar-benar. pengacara di sini dia menyoroti soal dampak, terutama dampak kontestasi yang menyinggung soal kebutuhan dasar. Dan itu tuh otomatis menjadi aspek manusiawi. Sedangkan notaris ini dia memiliki pandangan yang lebih awal, ya seperti bagaimana kontrak perjanjian itu sebelum disusun. Sedangkan dan terakhir itu adalah polisi. Polisi ini memiliki pandangan setelah konflik pecah. Enggak. Pandangan kamu tuh mendalam banget ya. Terus aku mau denger dong, kalau menurut kamu gimana Lex? Nah, kalau dari saya sendiri nih, menurut saya dua-duanya benar gak sih? Tapi Pancasila kan mengajarin kita untuk buat lihat asal masalahnya. Sila kelima soal keadilan sosial. Maaf nih Iya, mana? Nah, terus nggak boleh ada pihak yang ditindas dari awal sampai akhir proses gitu. Kalau saya juga setuju sih, pengacara itu juga Iya, juga kan? soal kalau misalnya orang nggak setuju, proses hukumnya bisa tarik lama. Nah, Sedangkan kalau proses hukum yang panjang itu tuh memberikan beban psikologis, yang dimana hal tersebut juga merupakan hak kemanusiaan seseorang. Keren. Bagus banget. Kalau itu pendapatnya insightful banget ya. Iya. Udah, kita lanjut nih. Kita dari wawancara nih, ketiganya tuh masih sebenarnya ada walaupun mirip-mirip tapi kayak ada beda-bedanya. Aku mau nanya kalian tuh gimana sih sebenarnya, apakah one transaksi itu otomatis berkaitan dengan hak asasi manusia apa enggak? Itu gimana? Nih, dari saya lagi nih, Zin. Siap. Nah, kalian berdua benar dari sisi masing-masing ya. Nah, tapi coba lihat secara Pancasila. Masalahnya bukan cuma hukum, tapi moral juga ada di situ. Kalau orang sengaja one prestasi nih, dia udah nggak beradab gitu loh. Nah, tapi kalau sistem bikin orang nggak punya pilihan, itu negara yang gagal menegakkan sila kedua dan kelima. Gitu. Pasti pas lagi sekolah suka banget pelajaran Pancasila yang mendalami banget. Iya lagi. Implementasiin banget Benar ke banget. daily life. Oh my god. Oke. Tapi menurut pandanganku juga nih, untuk tambahan, menurutku yang bikin hubungan ini dengan HAM itu berkaitan itu adalah bagaimana posisi para pihak dalam perjanjian ini tidak seimbang. Dimana kalau misalnya salah satu pihak dimana lebih kuat dalam kontrak tersebut, kemudian dia melanggar, maka pihak yang lemah bisa benar-benar kehilangan akses hidup. Dan itu benar-benar menekan martabat mereka. Dan inilah tujuan dari diskusi kita. Oke. Thank you. Kita lanjut ya. Nih, kalau kalian baca lagi itu sebenarnya ada beberapa area di mana ketiga narasumber itu punya perspektif yang sedikit beda, ya kan? Kayak tadi, misalnya pengacara tuh bilang kontrak itu soal kesukarelaan gitu. Terus kalau misalnya notaris itu nekenin struktur dari legalitasnya isi dokumen gitu kan. Pokoknya satu hal yang ditulis. Nah, kalau polisi sendiri tuh tadi lebih nekenin aspek sosialnya, ketertiban umum. Nah, kalian setuju nggak atau punya pandangan lain atau gimana gitu? Sebenarnya aku memiliki pandangan berbeda, terutama dari pendapat polisi. Oke. Nah, di sini polisi bilang kalau ranah mereka itu hanya kalau ada gangguan yang istilahnya setelah konflik. Nah, tapi menurutku penegakan hukum perdata yang lemah itu tuh juga bisa memicu gangguan yang dimana akhirnya malah bisa masuk ke ranah polisi. Jadi menurut saranku kita perlu adanya sinergi yang lebih awal. Oke. Kalau Alex gimana? Saya mah sudah aja dah saya. Gimana? Terus kayak ada menurut kamu kalau sama kan tadi dia ngomong polisi, tapi kalau pendapat kamu sama pengacara atau notaris tuh ada nggak? Nggak ada sih.
jujur aja. Soalnya saya lebih kayak ke saya ikut aja lah apa yang dilakukan sama mereka, saya ikut. Karena gini, bukan karena apa-apa ya, tapi kalau mereka pengacara monotaris harusnya mereka melakukan hal yang baik itu aja. Iya, sebagai law enforcement Iya, gitu ya. itu dia, benar banget. Oh, berarti kamu tuh udah kayak kaidahnya tuh hakikatnya gimana gitu ya? Yes, that's the point. Setuju Yes. gitu ya. Nah, Tapi di sini juga saya kalau berbicara soal notaris, saya di sini notaris cuma berbicara soal dokumen. Dia bilang kalau dokumen itu fondasi, sedangkan banyak masalah itu muncul dari dokumen yang tidak dibuat fair. Sedangkan pandangan saya, kadang perjanjiannya itu sudah fair, tapi satu pihak itu benar-benar tetap melanggar karena memang tujuan awalnya seperti itu. Nah, disitulah menurut saya peran pengacara itu benar-benar diperlukan untuk menimbulkan keseimbangan. oh gila, oke, keren. Berarti kamu nih udah kayak, kamu nih berarti paham banget ya soal isi kayak perjanjian gitu, perdata, kamu paham banget. Kurang lebih seperti itu. Gila. Oke lanjut ya, kalau abis dengar jawaban tadi tuh, menurut aku kayak semuanya tuh sebenarnya mengarah ke nilai yang sama ya, intinya ya, menghormati martabat orang lain, ya kan? Iya. Nah, terus berarti prinsip bahwa perjanjian itu bukan cuma tanda tangan, tapi juga janji yang menyangkut kehidupan pihak-pihak lain, kehidupan manusia gitu, bener kan? Nah terus dari wawancara pengacara ada kasus seorang yang dipecat sepihak tanpa alasan jelas. Itu ada kasus kayak gitu, itu real life banyak banget sebenarnya guys. Terus kalau menurut narasumber itu bentuk pelonggaran kontrak yang dampaknya bukan cuma ekonomi tapi juga psikologis. Nah terus gimana pendapat kalian? Kalau menurut pendapat saya nih, jadi tawar tadi kan dia dipecat ya. Iya, secara sepihak. Kalau menurut saya itu harus lihat dari dua sisi juga sih. Maksudnya kayak dari misalnya bosnya ya, kalau kita taruh di sini contohnya bosnya misalnya. Nah bosnya itu kenapa dia bisa memecat karyawannya itu kan pasti ada alasan atau tidak ya gitu. Nah terus kalau misalnya dari karyawannya juga nih, nah siapa tahu karyawannya itu mungkin ada berbuat suatu masalah. Kayak misalnya kinerja jelek gitu. Iya, kinerja jelek, Tapi benar, dia- dan merugikan perusahaan. Tapi dia ngomongnya beda. Iya betul, dan langsung di-cut-off sepihak gitu. Oke. Kalau kamu ada pendapat kan? Kalau menurut aku ya, menurut saya contoh dari kasus tadi merupakan bentuk yang paling konkret. Di mana menurut saya pekerjaan itu adalah suatu hal yang paling penting dalam kehidupan manusia. Di mana gaji seseorang itu menentukan kualitas hidupnya, dan ini merupakan hal yang paling dasar dalam kebutuhan manusia. Dan di sini bahkan notaris pernah menyebutkan bahwa ada kontrak kerja yang dibuat sepihak, yang dimana membuat pekerja ini tidak memiliki posisi tawar, yang ini membuat kayak timpang sebelah, di mana posisi pemberi kerja dan penerima kerja yang berbeda. Nah, di sini tuh kita bisa lihat dengan jelas bagaimana kontestasi itu tidak adil, di mana dari awal kontrak sudah ada pihak yang dirugikan, bahkan sebelum kontrak itu disahkan. Ya, penting nih, kalian catat ya guys, ini penting banget nih ngomong nih buat real life kalian kalau misal kerja di kontrak pekerjaan tuh kalian harus benar-benar pahami isi kontraknya. Kayak kita nih sebelum penutupan, sebelum akhir aku mau ke pertanyaan terakhir. Kayak berarti menurut kalian isi kontrak itu yang jelas, sebuah isi kontrak yang jelas itu solusi utama atau bukan? Menurutku itu bisa menjadi salah satu solusi utama. Dari kamu? Lebih pentingin isi kontraknya atau kayak eksekusinya atau gimana? Kalau saya sih, saya lebih suka eksekusinya aja deh. Eksekusinya berarti kayak walaupun sejelas-jelasnya isi kontrak itu jelas banget, udah utama, tapi kalau eksekusinya kurang berarti kamu sama aja gitu ya? Iya. Saya juga ingin menambahkan sedikit soal selain eksekusi, di mana kontrak yang jelas itu juga penting sebenarnya. Tapi yang lebih penting adalah pihak yang menandatangani. Yang perlu dijelaskan di sini apakah para pihak itu setuju dengan kontrak ini, apakah benar-benar dibaca dan dipahami. Itu menurut saya itu salah satu titik yang penting juga. Dan di sini kita harus menghilangkan budaya asal tanda tangan, di mana banyak orang yang asal menandatangani saja tanpa memahami isi kontraknya. Dan itu merupakan PR untuk kita, di mana disitulah fungsi edukasi hukum yang supaya orang-orang yang tidak mengerti atau tidak paham bisa mengerti dan mulai tanda tangan agar tidak terjadi kontestasi ke depannya. Ini juga, nih catat guys. Yes, catat guys, ini real life nih guys, real life. Jadi kalau misalnya kalian ini udah kayak nggak ada kerjaan, tapi bukan artinya kalian tuh bisa langsung tanda tangan. Kalian tuh harus baca teliti isi kontraknya, nanti kalian jadi berprestasi kan. Nah oke.
Jadi dari pengacara, notaris, sama polisi ini kita lihat dari satu garis besar itu one prestasi bukan cuma soal hitam putih hukum, tapi juga soal hubungan manusia sama keseimbangan sosial. Dan nilai-nilai seperti tanggung jawab, keadilan, serta menghormati hak orang lain jadi fondasi yang terlihat di semua peran mereka. Terima kasih ya buat Zipa sama Alex hari ini podcast Terima kasih banyak. Legal Talks. Terima kasih juga Udah ngasih perspektif yang komprehensif sama ngaitin ke kehidupan nyata kita. Iya. Thank you banget. Terima kasih banyak.